Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ada satu ayat dalam Al-Quran yang perlu kita renungkan bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang bertakwa itu? Didefinisikan oleh para ulama, ketakwaan adalah anta'mala bi ta'atillahi ala nurim minallahi tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka maksiyatallahi ala nurim minallahi takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan karena engkau takut siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa memiliki 4 ciri, kata Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, at-taqwa wa khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, para khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriah di Kufah. Beliau mengatakan, ketakwaan adalah ketika engkau takut kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia. Wal amalu bit tanzil, dan engkau mengamalkan Al-Quran yang diturunkan. Ucapanmu, perbuatanmu seperti yang ada dalam Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, engkau qanaah, engkau menerima dengan rizki yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan engkau bersiap-siap untuk perjalanan panjang setelah kematian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mengamalkan, yang beramal seperti yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan. Maka seorang muslimah yang belajar Al-Quran menjadi manusia yang utama. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Dan juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya seorang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan perjalanan panjang setelah kematian. Ketakwaan merupakan salah satu sebab seorang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Atadri mimman yataqabbalullah?" Tahukah kalian siapa yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Amalan yang paling banyak memasukkan, sesuatu yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga
adalah akhlak yang mulia dan ketakwaannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga, kata beliau, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Maka setelah kita tahu bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita, bahkan kebanyakan pengikut Dajjal adalah para wanita, maka cara selamat dari neraka adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun antunna berada. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menutupinya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai tausiah pada kesempatan kali ini, Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk membuka konsultasi. Ya, baik. Karena ini sesi konsultasi muslimah di pekan terakhir, maka dipersilakan para akhwat sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, sekali lagi, karena malam hari ini adalah pekan terakhir di bulan Juni, maka pada malam hari ini adalah sesi konsultasi muslimah. Dipersilakan kepada akhwat sekalian, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk raise hand. Ya, silakan Ibu Eka Nur Laila dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali dari Cianjur. Ya, Pak Ustadz Afwan, saya mau bertanya. Jadi saya ini kan kuliah gitu. Lalu di perkuliahan ini ada seorang laki-laki yang sudah menikah dan dia mendekati saya, dan saya bingung dari sini harus bagaimana Pak Ustadz gitu untuk supaya saya bisa benar-benar menjaga jarak, supaya beliau tidak terus-terus mendekati saya begitu Pak Ustadz, karena saya sedang bertanya kepada pimpinan cabang apakah saya bisa kuliah online saja atau tidak. Tapi katanya beliau tadi tidak menjawab tidak bisa karena layanan saya sudah layanan tatap muka seperti itu. Jadi saya tidak bisa menghindari hal ini, Pak Ustadz. Ya, suaranya nggak jelas sepertinya, Bu. Oh, diulang saja kah? Iya, suaranya kayaknya agak menggema kayaknya. Oh iya, nah. Jadi saya sedang berkuliah dan kuliah saya ini kuliah tatap muka. Apa terdengar jelas? Di mana, Bu? Ya, kuliah di Universitas Terbuka, Pak Ustadz. Nah. Ya, begitu. Dan ada seorang laki-laki, beliau sudah menikah, namun beliau itu seperti mendekati saya secara terang-terangan gitu, walaupun saya sudah tidak membalas chatnya atau seperti itu, saya nggak meladennya dari awal. Cuma saya lama-lama juga jadi risih seperti itu. Dan sekarang saya mau memasuki semester 2. Saya sudah konsultasi kepada pimpinan cabang kuliah saya supaya diubah ke tutorial online, supaya saya kuliah online, tapi rupanya tidak bisa karena awal saya sudah tatap muka katanya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menghindari hal ini. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Cianjur ya.
Jadi bagaimana ketika seorang akhwat ini ada laki-laki yang ingin mungkin mendekati begitu ya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan sangat bagus ya. Yang pertama bahwa laki-laki ya, itu di antara fitnah bagi laki-laki adalah wanita ya. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ma taraktu fitnatan ba'di adarra minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berat bagi laki-laki kecuali wanita ya. Akan disebutkan bahwa di antara yang dijadikan fitrah bagi laki-laki adalah kecintaan kepada wanita, anak-anak, dan harta. Sehingga ketika seorang laki-laki ini dekat dengan wanita, maka dia banyak atau besar potensi timbulnya fitnah. Lalu bagaimana seorang muslimah? Hendaknya dia saddud dari'ah, menutup celah-celah keburukan. Ketika dirasa memang dia tidak ada kecocokan, kemudian bukan dari jalur yang benar, maka dia harus menghindar, dia harus menjauhi hal tersebut agar tidak tergelincir pada fitnah yang jauh lebih besar. Adapun misalnya ketika dia merasa ada kecocokan, maka silakan diarahkan agar laki-laki tersebut mendatangi walinya, sehingga dilakukan khitbah, melamar, dan seterusnya. Sehingga jalannya ada jalan yang syar'i, yang disyariatkan, sampai pada puncaknya di pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau memang dirasa tidak cocok, ya maka menghindar, menjauhi, ya kemudian tidak ketika dia mendekat maka berusaha menghindar, dan hendaknya antunna senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu antunna. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu mungkin ya sebagai nasihat ya, wallahu taala a'lam. Ya, bagaimana Bu Eka? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau tidak ada, kita beralih kepada Ibu Yuniarti di Bandung. Silakan Ibu Yuniarti dari Bandung. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Nah, saya itu sedang mengikuti kelas ta'aruf. Ya, mereka ya menganggap data saya itu kan suka menterjemah Al-Quran. Jadi mungkin dilihat mereka itu saya tuh orang yang paling soleh, orang yang rajinnya sholat dan ibadahnya agamanya baik. Tapi ya saya bisa meriksa beliau-beliau juga, Pak Ustadz, dari akidahnya, dari akhlaknya. Nah, itu memang akhlaknya kebanyakan tidak baik kalau menurut saya ya. Soalnya saya kalau berkenalan langsung saya sholat gitu, Pak Ustadz. Langsung saya sholat istikharah. Jadi ini jawab ini yang pasangan yang terbaik apa bukan. Nah itu kebanyakan sih alhamdulillah bukan itu, Pak Ustadz. Udah berkali-kali saya kalau sholat tuh 2 kali atau 3 kali. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Kalau yang tidak, beliau-beliau sih tidak mengejar saya, enggak gitu, Pak Ustadz. Karena apa? Karena data saya atau kesolehan saya itu bagaimana, Pak Ustadz? Jadi Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bandung tentang bagaimana ketika seorang ini didatangi oleh laki-laki, kemudian apakah orang ini orang yang baik, yang soleh atau tidak ya. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa idza ja'akum man tardawna dinakum wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila kalian didatangi atau seorang dari kalian didatangi oleh seorang yang baik dalam agama dan akidahnya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Ya, ketika seorang itu baik dalam sisi agama dan akhlaknya, maka diperintahkan untuk dinikahkan. Tapi sebaliknya, ketika seorang ini dirasa tidak bagus baik agama dan akhlaknya, maka tidak ya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa kriteria seorang yang baik itu ada 2. Man tardawna dinahu wa khuluquhu.
yaitu dia baik agamanya dan dia baik akhlaknya. Baik agamanya artinya akidahnya lurus, ya pemahamannya benar, dan yang semisalnya. Adapun baik masalah akhlaknya, maka ucapannya, kemudian tutur katanya, kalau zaman sekarang berarti media sosialnya adalah seorang yang menunjukkan yang berakhlak mulia. Kemudian setelah dia tahu bahwa insya Allah fulan ini orang yang baik, misalnya secara agama dan akhlak, maka silahkan istikharah, tanya kepada orang-orang yang tahu tentang dia supaya lebih mantap begitu. Karena memang separuh dari usia kita, usia manusia itu akan dijalani bersama dengan pasangannya. Kalaulah seorang ini rata-rata usianya 60 tahun, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Seorang misalnya nikah usia 30 tahun, berarti 30 tahun ke depan dia bersama dengan pasangannya. Sehingga ketika seorang baik mendapatkan pasangan yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi ketika seorang mendapatkan pasangan yang tidak baik, maka dia harus menjalani separuh usianya dengan orang yang tidak baik, baik itu agama maupun akhlaknya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillaha fima baqiya." Barang siapa yang telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh yang lainnya. Sehingga seorang muslimah hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan. Tempuhlah cara-cara yang syar'i, lihatlah bagaimana agama, akhlaknya, dan juga beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbingnya untuk mendapatkan pasangan yang baik untuknya, baik di dunia maupun di akhirat kelaknya. Wallahu a'lam. Ya, Pak Ustadz aja kalau atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan Ummu Amar dari USA. Ya, jazakumullahu khairan Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Semoga Allah melindungi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Pertanyaannya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, telah terjadi kerutan di keluarga besar sehingga suasana jadi tidak nyaman. Kejadian sebelumnya, seorang istri lebih mendukung anaknya untuk berpacaran, padahal suaminya sudah melarang. Akhirnya semacam ada konflik antara ibu dan anak bersatu untuk menentang suaminya. Akhirnya si anak hamil di luar nikah dan baru ketahuan ketika sudah 7 bulan. Untuk menutupinya, akhirnya mereka dinikahkan secara siri, tetapi akhirnya jadi tidak karuan, Ustadz. Sedih sekali bagaimana yang harus dilakukan atau dinasihatkan kepada keluarga ini yang akhirnya jadi runyam, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Dan bagaimana juga pernikahannya? Status pernikahannya ya, jadi dinikahkan dalam kondisi hamil tadi. Tapi Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari USA tentang fenomena sebuah keluarga, kemudian ada beberapa kejadian, salah satunya anaknya yang sedang hamil di luar nikah kemudian dinikahkannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita perlu mengetahui ya bahwa perzinaan adalah salah satu dari dosa besar ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah kalian zina karena sungguhnya zina adalah jalan yang buruk dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan keji yang buruk jalannya. Maka bagaimana kiranya kalau sudah terjadi perzinaan wal iyadzubillah, apakah boleh dinikahkan? Para ulama fuqaha berselisih ya. Tapi ala kulli hal, kalau kita sederhanakan, perselisihan mereka bermuara pada dua hal. Yang pertama, apabila yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinainya, maka nikahnya itu sah ya.
Apabila yang menikahi adalah suami atau laki-laki yang menzinainya, maka nikahnya sah meskipun dia sudah jelas-jelas dalam posisi hamil. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh mayoritas para sahabat ya. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Di kalangan tabi'in ada Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya. Ada banyak yang berpendapat dengan pendapat semacam ini. Di antara dalilnya ada beberapa dalil, salah satunya yang banyak termuat di dalam Sunan Al-Baihaqi. Disebutkan di sana ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ditanya saat bagaimana orang yang zina kemudian dinikahkan. Dikatakan kepada beliau, fir rajuli yafjuru bil mar'ah thumma yuridu an yatazawwajaha. Bagaimana kiranya ketika seorang berzina kemudian dia ingin menikahi wanita yang dizinainya. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la ba'sa bidzalika. Tidak mengapa yang demikian itu. Kemudian ada beberapa juga perkataan dari Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Ketika beliau ditanya fir rajuli yafjuru bil mar'ah. Orang laki-laki yang zina dengan wanita. Tsumma yatazawwajaha ba'din. Kemudian dia ingin menikahi wanita tersebut. Qala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kana awwaluhu sifahun wa akhiruhu nikahun. Yang pertama itu adalah sesuatu yang buruk, zina, dan yang akhirnya itu adalah nikah. Bahkan beliau menegaskan, awwaluhu haramun wa akhiruhu halalun. Yang pertama itu haram, dan yang kedua itu adalah halal. Dan banyak lagi perkataan-perkataan yang lain di kalangan para sahabat yang bermuara pada kalau yang menikahi adalah laki-laki yang menzinai, maka nikahnya sah, bahkan mereka bisa langsung jima ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i yang juga membolehkan dalam masalah ini pendapat Abu Hanifah. Adapun dalam mazhab Syafi'i mereka boleh dinikahkan tapi tidak boleh jima sampai istrinya melahirkan. Kalau sudah jelas-jelas dalam kondisi hamil. Tapi pendapat ini perlu ditinjau ulang karena memang berat begitu ya, karena berat sehingga kami cenderung wallahu taala alam boleh dinikahkan dan boleh langsung jima setelah akad nikah. Adapun ketika yang menikahi adalah bukan dari laki-laki yang menzinainya, jadi orang lain, dia dinikahkan dengan orang lain, maka tidak boleh dinikahkan sampai bersihnya rahim. Artinya kalau wanita itu dalam posisi hamil, maka tidak boleh dinikahkan sampai benar-benar melahirkan, sehingga kosong rahimnya. Kalau dia ternyata misalnya zina kemudian dia tidak hamil, maka dia harus beristibra dengan 1 kali haid. 1 kali haid, kemudian dia baru boleh menikah dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaski ma'ahu walada ghairihi. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak menuangkan air maninya ke dalam rahim wanita yang hamil dari orang lain. Ini semua menunjukkan bahwa kalau yang menikahi adalah yang bukan menzinai, maka tidak diperbolehkan kecuali setelah wanita itu melahirkan bagi yang hamil dan wanita itu beristibra kalau zinanya tidak sampai hamil begitu. Itu secara sederhana ya, khilaf di kalangan para ulama, dan ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan madhab Maliki, Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah. Kemudian dalam permasalahan berikutnya tadi, apa nasihatnya ya? Yang pertama, hendaknya seorang itu meyakini bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi bagi seorang muslimah maka itu adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meneruskan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Kata para ulama-ulama tafsir,
Yang dimaksud dengan yahdi qalbahu, Allah berikan petunjuk kepada hatinya, artinya dijadikan dia bersabar, dia tidak berkeluh kesah kepada manusia, dan dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pelan-pelan perbaiki dirinya, dia perbaiki keluarganya, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia ajak anaknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukan di masa lalu tidak menjadikan dia mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Dan ketika seorang benar-benar bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, meskipun dosa besar yang pernah dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Seorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni semua dosanya dan seperti dia tidak punya dosa lagi. Kita tentu tahu kisah yang masyhur seorang wanita Bani Israel yang bergelimang dengan zina. Kemudian dia memberikan minum seekor anjing, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surganya. Kita juga tahu kisah seorang yang telah membunuh 99 orang akan digenapkan dengan rahib yang memberikan fatwa yang dia tidak sesuai dengan fatwa itu. Kemudian digenapkan jadi 100 orang. Kemudian dia bertemu dengan ulama, diarahkan ke negeri ahlul ilmi, maka dia berjalan ke sana dan belum sampai di tempat itu dia meninggal dunia. Dadanya hanya menjorok sejengkal dengan bumi yang akan dia tuju. Kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bukankah kita tahu membunuh adalah dosa besar? Bukankah kita tahu zina adalah dosa besar? Tapi dua orang tadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan perbaiki keadaan kalian. Itu mungkin Ummu Amar ya, sedikit nasihatnya. Silakan kalau ada yang kedua. Ya Ustadz. Ya Ustadz, kalau terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, yang tadi Ustadz, bagaimana yang harus dilakukan sang ayah Ustadz? Karena itu kan ada di pundaknya ayah. Dia merasa bersalah saat ini dan apa yang harus dia lakukan? Iya, baik. Ketika seorang bapak ini atau seorang ayah itu sudah berusaha ya menasihati, mencegah, dan itulah yang terjadi, maka dia tidak terkena efek dari perbuatan tersebut. Tapi kalau selama ini dia abai, dia lalai, dia tidak memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, tidak memberikan teman bergaul yang baik, maka ini sebuah kelalaian. Tapi ala kulli hal, ketika semuanya sudah terjadi, maka bagaimana sekarang memperbaiki diri? Hendaknya ayah tersebut dia bertobat kepada Allah, ya dia belajar ilmu agama, demikian pula keluarganya, pelan-pelan ditata, maka insya Allah pada saatnya semua akan menjadi kebaikan. Jadi ketika sudah terjadi, maka segera semuanya bertobat kepada Allah, belajar ilmu agama lagi, dan insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang baik pada saatnya. Ingat bahwasanya sebesar apapun dosa manusia, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, la ataituka bimaghfiratan mithliha." Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kalaulah engkau datang menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, dalam keadaan kau tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Ketika seorang ini belajar ilmu agama, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa dan kesalahannya. Wallahu taala a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Nah, tafadhali. Ya, ini satu orang yang bertanya, tapi sebenarnya ini perwakilan banyak orang nih Ustadz dari kami. Nah, Masya Allah. Silakan, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami di sini usianya sudah golden age ke atas.
dan banyak di antara kami di sini sudah menopause, Ustaz. Tetapi dalam kondisi yang sudah menurun fisik dan sudah menopause juga, tetap harus melayani suami. Bagaimana nasihat Ustadz atau sejauh mana? Karena kalau biasanya sudah tidak ada keinginan atau amat berat untuk melayani suami, kalaupun menolak, kami juga tahu bahwa di situ ada ancaman kita disumpahin oleh para malaikat. Dan apakah kalau ya udah tidak apa-apa, nanti juga kita minta maaf, terus dimaafkan juga oleh suami. Nah, bagaimana nasihat-nasihat Ustadz untuk permasalahan yang seperti ini, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari USA ya, tentang bagaimana ketika seorang istri ini dia punya kewajiban untuk berkhidmah kepada suaminya, tapi karena faktor usia dan yang lainnya maka dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa kewajiban terbesar seorang istri kepada suaminya adalah mentaati suaminya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, wa hafizat farjaha, qila laha udkhul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang muslimah itu dia menjaga salatnya 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dan di antara ketaatan-ketaatan seorang muslimah kepada suaminya, terutama adalah dalam urusan ranjang ya. Ketika seorang suami memanggil istrinya, maka hendaknya dia segera mendatangi panggilan suami tersebut. Karena itu adalah sebuah peran yang tidak bisa dijalankan kecuali oleh seorang istri. Lalu bagaimana ketika seorang istri tidak bisa memberikan yang terbaik? Maka silakan dikomunikasikan dengan suami. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran bagi suami dan istri untuk melakukan hal-hal yang sifatnya hubungan ranjang ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka silakan kalian mendatangi istri tersebut sesuai dengan kehendak kalian. Maka silakan dikomunikasikan bagaimana yang bagus. Meskipun mungkin tidak seperti dulu ya waktu masih muda, maka bagaimana suami tetap bisa mendapatkan haknya dan istri bisa memberikan yang terbaik untuk suaminya. Maka silakan disampaikan, dan selama tidak ada hal-hal yang menyimpang dalam syariat maka itu diperbolehkan ya. Wallahu taala a'lam. Ya, Ustadz mohon nasihatnya apabila di zaman dahulu pernah melakukan jima dengan suami tetapi dalam keadaan haid yang sudah terakhir. Jadi sepertinya sudah berakhir, tapi ternyata belum. Dan itu sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus membayar kafarat, Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Tentang bagaimana seorang yang jima dengan istrinya yang sedang haid. Maka ini ada kafarahnya. Bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bagi orang yang jima dengan istri yang sedang haid, beliau mengatakan, yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin. Hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar. Bahkan dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas ya, dalam perkataannya menjelaskan sabda Nabi SAW yang mulia tadi, idza asabaha fi awwalid dam fadinarun wa idza asabaha fi intiqa'id dam fa nisfu dinarin. Kalau kejadiannya itu di awal-awal keluarnya darah, maka itu 1 dinar. Kalau kejadiannya di akhir-akhir keluarnya darah, maka itu setengah dinar. Jadi secara sederhana, anggap saja seorang itu haid 6 hari begitu misalnya. Kalau kejadiannya di 3 hari pertama, maka bisa disedekah 1 dinar. Kalau kejadiannya di 3 hari yang terakhir, maka dia bersedekah setengah dinar. Setengah dinar itu berapa? Atau 1 dinar itu berapa? 1 dinar adalah senilai sama dengan 4,25 gram ya, emas ya.
Dan itu tinggal dikalikan, jadi 1 gramnya berapa dikalikan 4,5 gram. Jadi 1 gram emas dikalikan 4,5 gram, maka itu 1 dinar. Kalau setengah dinar berarti separuhnya lagi. Dan itu disedekahkan kepada fakir miskin, diberikan kepada fakir miskin, dan kafarah itu terkena pada 2 orang, pada suami dan juga istri. Jadi suami kena 1 dinar kalau di awal, istri 1 dinar. Kemudian kalau di akhir berarti suami kena setengah dinar dan istri setengah dinar. Jadi dikeluarkan dalam bentuk mata uang, disedekahkan kepada fakir miskin. Silakan dicari konversi 1 gram emas itu berapa dikalikan 4,5 gram. Itu 1 dinar. Wallahu ta'ala. Dan hendaknya seorang bertobat kepada Allah atas perbuatan tersebut ya. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Tambahan ini Ustadz, kalau terjadinya di sini berkali-kali Ustadz, tapi tidak ingat, apakah bayar kafaratnya juga berkali-kali atau cuma sekali aja Ustadz? Baik, Masya Jazakumullahu Allah. khairan. Jazakumullah khairan. Iya, setiap 1 kali jima maka 1 kali kafarah. Ya tinggal mengalihkan berapa kali jimanya, maka tinggal dikalikan ya. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Nah, tafadhali yang lainnya. Ya, berikutnya silahkan Ibu Nilam dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu, dari Jember. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ayakumullah. Izin bertanya, ini ada seorang akhwat Ustadz yang qadarullah gagal setelah nazar Ustadz. Nah, kemudian ada seorang ikhwan yang meminta untuk ta'aruf dengan si akhwat ini Ustadz. Namun sang akhwat ini masih trauma katanya Ustadz. Karena beliau membandingkan kayak seperti pemahaman agama sang ikhwan dengan yang pertama yang gagal nazar dengan yang baru maju ini Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz untuk sang akhwat. Ini gagal nazarnya itu gara-gara Ustadz katanya. Qadarullah dari Bapak ikhwan tidak menyetujui gitu Ustadz. Baik, Masya Allah. Iya, pertanyaan yang bagus ya dari Jember ya. Bagaimana ketika seorang ini nazar kemudian gagal ya, dan ada yang minta lagi atau nazar lagi ternyata masih trauma begitu. Iya, yang pertama akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tahapan dalam pernikahan adalah nazar dan khitbah ya. Meskipun 2 hal ini tidak menjadi prasyarat sebenarnya. Artinya misalnya seorang langsung akad nikah ya, setelah dari calonnya itu sama-sama ridho, kemudian walinya mau ya, artinya semua unsur dalam pernikahan itu terpenuhi, tanpa ada nazar dan khitbah pun juga sebenarnya juga diperbolehkan. Meskipun ketika ada nazar, ada khitbah, maka semakin bagus ya jenjang dalam pernikahan. Baik, kembali dalam pertanyaan tadi, bagaimana kalau seorang akhwat ini dia trauma ya. Yang pertama, dia harus tahu bahwa bagaimana standar ya suami yang baik itu. Bagaimana tadi disebutkan dalam sebuah hadis, apabila idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang kepada kalian seorang yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ya. Ketika tidak, maka akan muncul fitnah yang besar di muka bumi ini. Maka ketika dia baik agamanya ya, kemudian sudah nazar dan sesuai, maka segera dilangsungkan pernikahan. Tapi kalau ternyata ya dengan berbagai hal tidak mendapatkan ya, mungkin yang tidak melanjutkan adalah dari pihak laki-laki, maka hendaknya dia bersabar. Karena ketika itu adalah pasangannya, suaminya, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan apa yang menjadi takdir dia. Dan kalau dia tidak dengan fulan yang barusan menazar, maka insya Allah ada hikmah di balik itu. Mungkin kedepannya akan ada hal yang tidak tepat ya dengan dia. Hendaknya dia senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah trauma, dia harus meyakini bahwa apapun yang menimpanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sesuatu yang sekarang dianggap pahit adalah kebaikan bagi dia. Seandainya dia lanjut dengan laki-laki itu, bisa jadi ada keburukan di balik itu.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk buat kalian, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Mungkin tidak lanjut pasca nadhar itu berat ya, tapi kita harus yakin bahwa inilah yang terbaik untuk kita. Apalagi sudah istikharah ya, sudah berdoa kepada Allah, maka apapun yang terjadi adalah kebaikan. Bisa jadi setelah itu akan datang orang yang lebih baik, lebih salih daripada yang pertama. Hendaknya dia senantiasa bersabar ya, kemudian diserahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memperbaiki diri, agamanya, akhlaknya, maka akan datang orang-orang yang baik yang akan menikahi dia. Karena seorang muslimah yang baik akan dinikahi oleh seorang mukmin muslim yang baik pula ya. Jadi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dan dia tidak terlalu berat dengan kondisi ditolaknya atau nazar yang tidak lanjut pada fase berikutnya, karena bisa jadi itu adalah kebaikan untuk dirinya. Wallahu taala alam. Ada lagi Bu Ilham? Kalau semisal gini Ustadz, akhwatnya ini masih membandingkan perihal agamanya Ustadz. Semisal kayak pemahaman akidahnya ataupun tentang hafalan Al-Qur'annya Ustadz. Iya. Jadi masih apa ya Ustadz, lebih bisa dikatakan lebih baik yang pertama ini Ustadz gitu. Baik, Ketimbang Masya yang Allah. kedua gitu. Yang setelahnya ya, baik. Baik, Ya, Ustadz. akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tahu ya bahwa solih dan solihah itu sesuatu yang dinamis ya. Orang yang hari ini solih belum tentu setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang. Demikian pula sebaliknya. Ketika seorang misalnya dia sekarang bagus ya, punya hafalan Quran, kemudian dia bagus akidahnya, belum tentu ya 5 tahun yang akan datang ya. Demikian pula seorang yang sekarang awam ya, ketika dia terus belajar dia jadi alim pada saatnya. Intinya bahwa solih dan solihah itu sesuatu yang dinamis, sesuatu yang berubah-berubah gitu, bukan sesuatu yang statis ya. Maka kalaulah seandainya dia mendapatkan yang tidak seperti yang pertama, dan itu bukan untuk dia, artinya dia tidak menikah dengan laki-laki yang pertama yang disebutkan dengan kualitas agama yang bagus, maka hendaknya dia menikah dengan yang kedua, kemudian terus memperbaiki diri, terus belajar bersama, sehingga bisa pada saatnya akan mengalahkan calon yang pertama tadi. Jadi suaminya mau belajar, ya menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, terus belajar ilmu agama, pada saatnya dia bisa menjadi orang yang alim, bahkan mengalahkan yang pertama. Yang jelas bahwa apa yang Allah pilihkan kepada kita yang terbaik. Belum tentu seorang yang mungkin agamanya bagus, dia baik dalam akhlaknya, dia baik dalam perilakunya, mungkin masih mending yang kedua. Jadi dia harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu ideal ya mendapatkan yang terbaik, tapi pelan-pelan ya berdua bersama belajar ilmu agama, sehingga bisa jadi dengan pasangan yang seperti itu jauh lebih baik hasilnya daripada dengan yang pertama. Ya, dia yakin bahwa ketika itu jodohnya, maka Allah akan mudahkan semuanya. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi Bu Nilam? Allah khairan Ustaz. Insyaallah sudah Ustaz. Baik, Masya Allah. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ya, berikutnya silakan Ibu Ririn Umu Jihan dari Probolinggo. Ibu Ririn dari Probolinggo. Kalau belum, ya silakan Ibu Ririn dari Probolinggo. Suaranya belum terdengar ya? Ya, belum masuk kayaknya Bu Ririn. Ya, mungkin bisa dilewati dulu ya Ibu Ririn. Ya, silakan Ibu Alika dari Cianjur. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Saya didiagnosis oleh psikiater menderita gangguan OCD berat. Akibat gangguan tersebut, saya menjadi sangat sulit untuk memaksimalkan ibadah, terutama sholat.
Ketika sholat, saya terkadang harus mengulang-ulang gerakan disebabkan was-was. Selain saya harus ikhtiar secara medis untuk menyembuhkan penyakit saya tersebut, bagaimana solusinya agar saya dapat sembuh dari penyakit tersebut menurut agama Islam? Jazakallah khair Ustadz. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang berikan banyak kemudahan bagi para pemeluknya ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Sehingga bagi orang-orang yang sedang sakit ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan. Ketika dia tidak mampu dengan berdiri, maka dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring. Bahkan ketika seorang ini dikatakan oleh para ulama ya, faqih tahurain. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Dia tidak bisa berwudu dengan air, tidak bisa bertayamum dengan debu, dia tidak bersuci. Maka kalau dia sholatnya sah ya. Misalnya dalam kondisi yang dia sedang kondisi kritis, tapi masih sadar begitu, maka dia sholat apa adanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maka dia tetap mendapatkan pahala dan tidak dibebani yang lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali yang dia mampu menanggungnya. Maka kembali dalam pertanyaan tadi, kalau memang seorang ini punya sesuatu yang beda dengan yang lainnya, maka dia sholat semampunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka silakan antuna sholat tidak perlu was-was. Jadi ketika sholat sudah takbir Allahu Akbar, maka Allah tahu. Mungkin antuna beda dengan yang lainnya. Ada beberapa yang mungkin tidak seperti yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Adapun mengulang-ulang takbir ya, atau mengulang-ulang sholat, maka ini menjadikan masuknya celah setan ya. Hingga tidak perlu seperti itu. Bismillah Allahu Akbar, langsung jalan ya. Jadi Allah Maha tahu. Sampai pun yang tadi kita sebutkan, seandainya seorang ini tidak berwudu karena tidak mampu, tidak bisa tayamum, sholat dengan tidak bisa melakukan gerakan apapun kecuali isyarat, maka sholatnya sah ya. Jadi Islam adalah agama yang mudah, tidak menyulitkan bagi pemeluknya. Sehingga dibuang jauh-jauh ya ketika ada was-was ya, merasa ini kurang. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi sederhana agama ini tidak memberatkan dirinya. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, inna dina yusrun lan yushaddad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini sangat mudah sekali. Dan barang siapa yang memperberat dirinya, kecuali dia akan terkalahkan oleh dirinya sendiri. Jadi silahkan sholat ya, tanpa harus diulang-ulang berkali-kali. Dan sholatnya sah ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak nas-nas dalilnya. Begitu Bu Alika ya, dari Cianjur. Baik Ustadz. Baik, sudah cukup ya? Sudah. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Ririn dari Probolinggo, apa sudah bisa? Ya, masih belum keluar itu suaranya. Ya, mungkin bisa dicoba lagi di pertemuan berikutnya Ibu Ririn. Belum keluar suaranya. Ya, mohon maaf. Ya, berikutnya Ibu Alika dari Cianjur. Silahkan Ibu Alika dari Cianjur. Sudah sepertinya Bu Alika. Oh, Ibu Dina Fitriana dari Taiwan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Taiwan. Nah, Ustadz, semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari teman. Silakan Bu. Tadi Ustadz ini. Sebentar Ustadz. Afwan Ustadz. Jam berapa sekarang di Taiwan, Bu? Kebetulan ini anak tuh lagi di Indonesia, Ustadz, lagi cuti. Masya Allah. Jadi sama jam 9 ini ya? Iya, sama jam 9. Tafadhali, silakan. Baik, Ustaz. Pada bulan 4, saya haid 15 hari.
di hari ke-16 darah berhenti dari mulai tanggal 17, 18, 19 sampai dengan tanggal 25 terhitung baru 10 hari masa suci. Kemudian di hari ke-26 sampai tanggal 30 itu keluar darah, terus nyambung ke bulan berikutnya. Jadi total darah yang keluar setelah suci 10 hari terhitung 32 hari Ustadz. Dan warna Ya, darahnya itu satu warna. baik. Lalu darah berhenti selama 6 hari, kemudian keluar lagi selama 2 hari warna keruh. Ya, Kemudian berhenti lagi 6 hari dan di hari ini itu waktu duhur keluar lagi masih warna coklat. Itu bagaimana cara membedakan baik, mana haid darah atau darah istihadah Ustadz? baik. Yang bertanya ini siklus haidnya rutin nggak, Bu? Atau memang Bulan ketiga rutin Ustadz, tapi selalu 15 hari. 15 hari Eh, total darah keluar iya, ya, Bu ya? iya, iya. Baik, baik, Baru bulan keempat aja Ustadz sampai bulan ke sekarang ini baik. mulai itu katanya. Siap, Masya Iya, Allah. Dan tidak apa nih, menggunakan kontrasepsi ya? Kayak Tidak nggak temen disebutkan. Ana nggak cerita Ustadz, Baik, kurang siap. tahu pakai apa. Baik, Masya Allah. Baik, luar biasa Ya, baik. pertanyaan dari Taiwan ya. Taib, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang darah haid ya. Kita harus tahu dulu karakter wanita yang haid. Terbagi menjadi dua. Ada wanita yang punya siklus rutin, ada yang tidak ya. Yang punya siklus rutin itu misalnya biasanya haidnya keluar di awal bulan. Kalau tanggal bisa berubah, bisa maju ya sehari 2 hari atau bisa mundur. Tapi polanya itu di awal bulan. Nanti ketika mundur ya bisa jadi pola tengah bulan atau bahkan akhir bulan. Tapi polanya itu bisa teratur ya. Itu namanya punya siklus rutin. Atau yang disebut dengan mu'tadah ya, wanita dengan siklus rutin. Kemudian ada wanita yang siklusnya tidak rutin. Jadi kadang awal bulan keluar, kemudian nanti akhir bulan keluar lagi, kadang juga tengah bulan, bahkan kadang 2 bulan sekali haid, ya, tidak rutin, tidak rutin. Tapi bagaimana ketika menghadapi haid yang tidak sesuai dengan siklusnya ya? Awal bulan itu keluar, kemudian akhir bulan keluar lagi begitu. Maka bagi wanita yang punya siklus rutin, keluarnya darah di luar siklus itu, maka itu adalah darah istihadah. Keluarnya adalah selain di siklus yang dia rutin, maka itu istihadah. Bagi yang punya siklus rutin. Baik, adapun bagi yang tidak rutin siklusnya, keluarnya darah di selain masa yang memang dia tidak rutin siklusnya, maka dilihat kalau ciri-cirinya seperti darah haidnya, maka dihukumi sebagai darah haid. Tapi kalau ciri-cirinya bukan seperti darah haid, maka itu adalah darah istihadah. Misalnya warnanya merah, kemudian baunya tidak seperti darah haidnya, maka itu istihadah. Bagaimana kiranya kalau ada seorang itu siklusnya rutin, tapi tetap keluar di waktu yang tidak rutin dan cirinya sama. Jadi misalnya ada seorang itu tadi awal bulan dia biasa keluar, kok mulai bulan ini itu keluar lagi di akhir bulan. Tapi ciri-cirinya sama seperti darah haidnya. Maka ini adalah darah istihadah. Hitamnya darah ya seperti darah haid itu bisa jadi adalah tipuan. Artinya itu sebenarnya darah yang ada di rahim, tapi karena lama tidak keluar maka dia menggumpal seperti darah haid. Maka untuk memastikan silakan periksa ke medis. Ala kulli hal, ketika seorang punya siklus rutin, maka yang dipegang adalah siklusnya. Adapun perbedaan darah itu berlaku bagi orang yang tidak punya siklus rutin atau yang disebut dengan mumayyizah. Jadi dia membedakan darah. Jadi silakan diperiksakan ke medis ya, ke bidan, dipastikan. Tapi seharusnya itu istihadah. Kecuali memang dia menggunakan alat kontrasepsi ya, sehingga kadang ritmenya jadi tidak teratur, kemudian masanya menjadi lebih panjang, maka ini hal yang maklum ya, karena ada sesuatu yang memang digunakan sehingga berpengaruh pada darah haid yang keluar. Ya. Jadi untuk memastikan silakan datang ke medis, apakah itu haid atau ada permasalahan di rahimnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Bu Dina? Alhamdulillah cukup Ustadz. Baik, Ustadz, Masya Allah. jazakumullah khairan atas jawabannya. Wa jazakumullah khairan.
Mungkin kita selesaikan ya, karena tadi ini. Silakan mungkin selanjutnya. Ya, Ibu Susanti Nova dari Probolinggo. Silakan Ibu Susanti Nova dari Probolinggo. Kalau tidak ada, dilanjutkan Ibu Evi Masni. Silakan Ibu Evi Masni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Evi? Saya di Jeddah, Ustaz. Jeddah, Masya Allah. Sore hari Bu sekarang Jeddah? Iya, Ustaz. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, tafadhali, silakan. Jadi izin bertanya, Ustaz. Alhamdulillah ada laki-laki yang berniat meminang saya, Ustaz. Jadi saya sudah beristikharah. Jawabannya Allah tunjukkan melalui orang-orang terdekat saya, Ustaz. Alhamdulillah pihak keluarga saya setuju semua. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang saya masih ragu, Ustaz. Jadi bagaimana caranya agar saya semakin yakin bahwa ikhwan tersebut adalah jodoh saya? Dan haruskah saya beristikharah lagi, Ustaz? Baik. Terima kasih. Jazakumullah khair, Masya Allah. Luar biasa pertanyaan dari Jeddah ya. Tentang gimana ketika seorang didatangi oleh orang yang baik akhlaknya. Kemudian dia setelah bertanya pun juga semua mengarah pada inilah insya Allah jodoh yang terbaik ya. Yang pertama, khawdifillah rahimani wa rahimakunallah, kita harus tahu bahwa pasangan kita itu bukanlah makhluk yang tidak ada kekurangannya ya. Dia pasti punya kekurangan ya. Dan selalu begitu ya. Jadi misalnya dia bagus ini tapi kok ada catatan di situnya, ada permasalahan di sebelah sananya. Selalu begitu. Tapi secara umum ketika antuna sudah beristikharah, kemudian juga bermusyawarah dengan keluarga, dan insya Allah ini adalah yang terbaik, maka bismillah ya, jalan ya. Dan kalau bisa jarak antara misalnya khidbah ya dengan hari H pernikahan jangan terlalu panjang. Karena misinya syaitan ya, antara orang yang belum menikah dengan ketika akan menikah atau bahkan menikah itu berbeda. Ketika seorang itu belum menikah maka dijadikan mereka saling mendekat ya, saling berdua sampai naudzubillah terjerumus pada perzinahan. Itu misinya setan ya. Adapun ketika akan menikah atau sudah menikah maka misinya adalah bagaimana memisahkan mereka. Jadi ketika jalannya adalah jalan yang halal maka setan berusaha menghalangi. Dia punya kekurangan di sana, dia punya kekurangan di sini. Maka ini hendaknya diabaikan saja. Bismillah, jalan bismillah. Adapun kekurangan bisa diperbaiki sambil jalan. Jadi ala kulli hal ketika sudah positif ya, maka bismillah jalan. Adapun kekurangan semuanya seperti itu. Tidak ada yang 100% sempurna, tidak ada celah sama sekali. Tapi itulah pasangan ya, saling melengkapi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan suami istri seperti pakaian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dia adalah pakaian bagimu dan engkau adalah pakaian bagi dia. Di antara fungsi pakaian adalah menutupi aib dari orang yang memiliki pakaian itu. Fungsi suami atau istri adalah menutupi aib pasangannya. Jadi memang pasangannya tidak sempurna, dia punya kekurangan. Tapi bagaimana dengan pernikahan saling melengkapi, saling mengisi dan demikian seterusnya. Jadi kalau memang belum yakin, silakan istikharah. Tapi yang perlu antuna ketahui, tidak akan ada pasangan yang 100% itu sempurna. Pasti akan ada, kok kayaknya masih kurang mantap di sini, di situ. Maka bismillah, insya Allah ketika niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bimbing rumah tangga antuna. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang motif orang menikah. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Ada yang nikah karena nasabnya, karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang karena agama kalau engkau tidak ingin tanganmu berdebu. Artinya kalau engkau tidak ingin punya banyak masalah, pilih karena agama. Ketika agamanya bagus, maka yang lainnya nggak terlalu prioritas begitu. Bismillah, jalan dengan laki-laki tersebut ya. Itu mungkin Bu Evi ya. Semoga Allah. Jazakallah khair. Syukran, bismillah. Syukran Ustaz. Silakan Ibu Susanti Novel dari Probolinggo, bisa dicoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali, silakan Bu Ya, semoga Ustazah. Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya mau bertanya, suami saya saat ini sedang dinas keluar kota, ada ketemu sama vendor gitu. Lalu beliau sesampainya di kota tersebut mendapatkan souvenir berupa tas dan ternyata di dalamnya itu ada amplop berisi uang. Iya. Kata vendornya itu adalah ini uang untuk transportasi. Namun hingga saat ini kami belum membuka amplopnya karena takut syubhat, Ustadz. Iya. Saya mau bertanya, hukum amplop itu bagaimana? Lalu apa yang harus kami lakukan dengan uang itu, Ustadz? Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya hadayal umal ghulul ya. Bahwa hadiah kepada pekerja yang digaji maka itu adalah pengkhianatan. Lalu bagaimana ketika seorang mendapatkan hadiah ya, baik berupa uang, makanan dan yang lainnya, maka hendaknya dia memberikannya kepada pimpinannya, kepada pimpinan yang menjadi atasannya, diberikan uang itu, maka nanti tinggal kebijakan pimpinan. Apakah itu dikembalikan kepada yang memberi karena mungkin bagian dari riswah misalnya, atau memang itu hadiah yang biasa diterima ketika seorang menyelesaikan tugas sehingga dibuat untuk kesejahteraan kantornya atau bersama, itu tergantung pimpinannya. Yang jelas bahwa seorang yang bekerja digaji tidak mendapatkan hadiah kecuali dia diberikan kepada pimpinannya dan pimpinannya yang membagikan hadiah itu pada yang lainnya. Sehingga seandainya mendapatkan hadiah pun resmi dari kantor, ya, bukan dari klien. Begitu, Bu. Oh, baik, Ustadz. Ada lagi, Ustadz, satu lagi. Silakan. Bagaimana sikap kita seorang istri jika sedang LDR-an sama suami, Ustadz? Bagaimana cara melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap suami jika sedang berjauhan? Baik, Masya Allah. Iya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya pernikahan itu adalah untuk membangun sakinah, mawaddah, warahmah ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tenang dengannya. Jadi bagaimana ketika suami istri berjauhan ya, hendaknya mungkin mereka saling memberikan kabar ya, kemudian mengkomunikasikan dengan baik ya, sehingga meskipun jauh tapi tetap suami dekat karena bisa memberikan arahan, bisa memberikan bimbingan dan yang semisalnya. Jadi silahkan dibangun komunikasi yang bagus dan memang idealnya suami istri tidak berjauhan lebih dari 4 bulan ya. Bagaimana disebutkan dalam nas-nas dalil, karena memang kemampuan manusia ya dalam masalah biologis juga ada batasannya, sehingga sebaiknya tetap suami menyempatkan untuk pulang ke rumah sehingga bisa menjalankan kewajibannya berupa nafkah ya, baik itu yang lahir maupun yang batin, sehingga hal tersebut bisa terpenuhi meskipun jaraknya berjauhan. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustadz, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rin dari Probolinggo apa bisa open nih? Ibu Rin dari Probolinggo, Ibu Ririn Umu Jihan dari Probolinggo. Oh ya. Berikutnya yang terakhir mungkin ya. Silakan Umu Rashid dari Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Ini Ustadz, Ana mau nanya, yang dimaksud menyembah hawa nafsu itu yang bagaimana Ustadz? Soalnya di konsultasi syariah itu menyembah hawa nafsu itu tentang hobi makan, tapi kalau di Ustadz Zainal Abidin hawa nafsu itu kalau dalil mengikuti dalil sesuai selera dia begitu. Itu yang benar yang mana? Lalu
bagaimana supaya nggak terjatuh ke dalam hal tersebut. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya dari Batam. Apa sih hawa nafsu itu ya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang mereka ini takut ya dengan kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsu dari hawanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga yang merupakan tempat kembali yang baik begitu. Maka nafsu ketika digabung dengan hawa, jadi nafsu adalah jiwa, keinginan manusia, adapun hawa adalah potensi keburukan, maka hawa nafsu adalah segala sesuatu yang mendorong manusia untuk berbuat keburukan. Itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai hal yang lainnya ya. Jadi semua yang menyimpang dari kebaikan, kebenaran, maka itu adalah hawa nafsu. Dan manusia punya potensi itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami berikan ilham kepada manusia jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kebaikan. Jadi ada keinginan untuk melakukan keburukan, ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Dan itulah manusia. Berbeda dengan malaikat yang tidak punya hawa nafsu sehingga tidak punya keinginan untuk bermaksiat. Demikian pula iblis ya, yang isinya adalah keburukan. Adapun manusia ini ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Ketika dia mengikuti hawa nafsunya, artinya mengikuti keinginan keburukan yang menyelisih kebenaran, menyelisih dalil, maka dia mengikuti hawa nafsu. Dan dia diancam dengan neraka. Adapun ketika dia menahan keinginan buruk itu tidak diteruskan, maka dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Jadi hawa nafsu sangat luas sekali, mengajak seorang untuk melakukan dosa, kemaksiatan, kerusakan, bahkan kesyirikan ya. Itu semua adalah dorongan hawa nafsu. Jadi semua yang mendorong dalam keburukan itu adalah hawa nafsu manusia, dari jiwa manusia maupun dari bisikan setan. Hingga disebutkan dalam khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa kami, keinginan buruk dari jiwa-jiwa kami. Ya. Begitu Bu, dari Batam tadi. Kalau punya keinginan hawa nafsu makan itu bagaimana Ustaz? Ya Syukran Ustaz. ditahan Bu. Ya jadi ditahan, dilawan ya, jangan diteruskan karena memang manusia ini ada beban syariat untuk menahan hawa nafsunya. Dan ketika seorang mengikuti maka itu adalah jalan-jalan syaitannya. Jadi ditahan. Oh, begitu baik Ustaz. Syukran Ustaz atas ilmunya, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa dimudahkan dalam kajian-kajian berikutnya, dan mengingatkan kembali ya bagi yang belum mengisi angket Google Form segera diisi agar memudahkan kami untuk melakukan riset ya. Dan insya Allah ini kajian terakhir di grup kajian fikih muslimah. Insya Allah mulai bulan depan akan ada daurah nasional. Bagi antuna yang ingin ikut harus mendaftar terlebih dahulu karena link Zoom-nya itu disebar di grup KTA ya, kajian tafsir Al-Quran, bukan di grup KFM. Hingga grup KFM libur ya, sebagaimana anak-anak libur sekolah, silakan berlibur supaya fresh kembali. Adapun yang ingin ikut daurah berarti mendaftar dulu agar dimasukkan di grup KTA. Dan alhamdulillah sudah banyak, hampir 800 lebih yang ikut, sehingga bagi antuna yang ingin mendaftar segera mendaftar sebelum grupnya penuh ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.